Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah sebagaimana Daud dan Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu, dan kedua-duanya kemudian senantiasa mengucapkan alhamdulillah yang telah banyak memberikan anugerah dibanding orang lain dari sekian nabi yang ada, karena Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah nabi yang terkaya di antara sekian nabi. Itu saja tidak pernah terhendak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam juga senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menunaikan ibadah beberapa hal. Yang pertama, beliau berkorban. Yang kedua, membangun Ka'bah. Yang ketiga, tidak hanya itu, mendidik masyarakat. Yang pertama diawali dengan bapaknya, kemudian istri, beliau berdua, kemudian putra-putranya dan seluruh umat manusia di zamannya. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah apapun yang Allah berikan kepada kita bersama. Yang kedua, tidak lupa sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya hingga kiamat nanti. Bapak Ibu, menjelang hari raya Idul Adha ini, kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, pasti banyak mendapatkan kisah-kisah, cerita-cerita tentang Ibrahim alaihissalam yang memang bapaknya para nabi. Ketika kita lihat di silsilah Rasulullah Muhammad, memang Nabi Muhammad juga keturunan dari jalur Ismail dan Ibu Hajar yang kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam kehidupan manusia kita pun juga akan mengajak sebaik-baik makhluk di bumi untuk manusia adalah para nabi. Para nabi pun itu masih di zoom lagi, yaitu ulul azmi yang 5. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian nabi, ada yang langsung diberikan kitab oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ada juga nabi sekedar menyampaikan pewaris-pewaris dari nabi-nabi sebelumnya. Maka intinya monggo kita ingin mengcopy paste dari sebaik-baik manusia para nabi ini yang mana? Apakah kehidupan kita, potret Ibrahim akan kita jadikan potret dalam keluarga kita, atau kita menginginkan keluarga kita seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, orang yang kaya raya, jadi raja, juga punya ilmu banyak, senantiasa bersyukur? Atau mungkin kita menginginkan keluarga kita, karena setelah para nabi ini adalah para sahabat-sahabat Nabi, kita ingin mengaca siapa sahabat Nabi Musa, Nabi Harun, siapa sahabat Nabi Muhammad yang tercinta. Nabi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Apakah kita ingin mengcopy paste seperti Abu Bakar, orangnya dermawan,
dekat dengan orang soleh? Apakah kita juga ingin mengcopy paste kehidupan para sahabat Nabi? Seperti yang kedua, di antaranya ada Umar, orangnya pemberani, zuhud berkaitan dengan duniawi, dan itu ternyata nurun kepada putra beliau yaitu Abdullah bin Umar. Atau kita ingin copy paste seperti Utsman bin Affan yang suka bangun masjid, suka bersedekah, kaya raya, separuh harta beliau digunakan untuk Islam. Dan ini lagi pernah ada seseorang yang berapapun hasil pendapatannya, padahal kita itu hanya disuruh zakat saja 2,5%, tapi semenjak umur remaja orang ini senantiasa memberikan mungkin kadang 25%-nya, kadang 50%-nya dari hasil yang didapatkan. Ternyata juga tidak mengurangi kekayaan, tapi bahkan akan tambah kekayaannya. Untuk itu sebagai prolog para Bapak Ibu yang kami hormati, intinya monggo ketika kita mungkin sedang tertimpa musibah, bersabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika kita sedang banyak harta benda yang melimpah, bersyukurlah seperti Daud Sulaiman dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita sedang mendapatkan ujian-ujian, ya sekali lagi ibu yang di atas nih, jadilah kadang-kadang seorang ibu harus memerankan seperti Aisyah. Ya Allah, suamiku kurang apa tak kandani, ini kok ya tetap kafir. Yang penting istiqomah, karena suatu saat di akhirat itu sendiri-sendiri. Saya sedikit ada tanda petik yang saya belum tahu maknanya dan perlu kita tahu, khususnya ibu-ibu. Apakah seorang ibu harus swarga nunut rokok katut, urusan dunia dan urusan akhirat? Mestinya itu sekedar ucapan yang sering kita ucapkan, tapi urusan akhirat jangan sekedar swarga katut, neraka nunut sekedar neraka katut, swarga nunut, jangan seperti itu. Maka wanita pun harus punya prinsip ketika sang suami mengajak jalan yang tidak benar, harus saksikan bahwa saya sebagai seorang muslimah. Maka intinya monggo nanti kita akan mengcopy paste kehidupan para rasul, para nabi, mungkin para sahabat, mungkin para ulama atau orang-orang yang baik yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Aris Adrianto. Saya malam hari ini ingin menjadi pendengar dulu Mas Aris. Jadi saya ingin mengamalkan kun aliman neso ya jadi guru. Tapi juga yang kedua muta'aliman tapi ya jadi murid barang. Nomor 3 mustami'an seneng ngrungokke. Nomor 4 au muhibban seneng dengan orang yang mendengarkan, senang dengan para pencari ilmu, senang dengan para penyampai ilmu. Demikianlah sebagai prolog. Nanti kita akan belajar dengan beliau bagaimana seorang Musa alaihissalam memberikan pelajaran kepada ibu-ibu yang ada di atas dan juga bapak-bapak yang ada di bawah. Psikologinya apa tentang atau kisah apa yang bisa kita ambil pelajaran. Di antara sekian kisah yang akan disampaikan adalah kisah Musa alaihissalam, karena kalau menjelang Idul Adha ini paling banyak nanti Ibrahim mencoba kita gali dari kisah Musa alaihissalam. Demikian sebagai prolog kepada Mas Aris, monggo kami persilakan sampai waktu kisah Mas Aris. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ewan fidina sadakumullah.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat berkumpul untuk beramal soleh, yaitu talabul ilmi. Sore hari ini tadi ketika datang di Serambi itu Ustadz Habib Ngadiri itu menyampaikan kepada saya baru banyak persoalan. Jadi beliau kurang persiapan begitu. Saya diminta sama beliau untuk menyampaikan tentang masalah kisah nabi-nabi. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang tadabbur kisahnya Nabi Musa. Yang pekan yang lalu itu saya dikasih peringatan sama Pak Wiono itu, Pak Dalang. Ketika Ustadz Habib Ngadiri menyampaikan materi, saya utak-utak HP. Sebenarnya saya utak-utak HP itu jadi surat yang disampaikan beliau saya cari, saya salin, kemudian saya kirim ke grup WA Al-Azhar gitu. Tapi karena sama tafsirnya jadi agak lama itu kutuk-kutuknya gitu loh. Jadi itu juga persoalan terkait masalah kepekaan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah kaitannya sama kepekaan ya. Jadi kepekaan itu ternyata salah satu bekal untuk kita memiliki akhlak yang mulia. Kepekaan itu bahkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24 ini itu adalah irisan daripada keikhlasan. Kemarin beliau Ustadz Ngadiri menyampaikan, jadi ada salah satu sampaian beliau itu tentang ketika kita berada pada suasana perkumpulan yang bahagia, yang senang, orang-orang pada senang, janganlah di situ kita bersedih. Sebaliknya ketika kita berkunjung, bertamu, contohnya kita takziah, di situ diselimuti dengan kesedihan, kita malah justru menampilkan diri bahagia, seneng, guyu, ngakak-ngakak. Ini kepekaannya kurang gitu ya. Nah, jadi kepekaan ini pula lah yang disampaikan oleh Rasulullah. Tadi saya share di grup Al-Azhar. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal khala fawada'tu lahu du'an qala man wada'a hadha fakhbir fa ukhbiru faqala Allahumma faqihu fid din. Sesungguhnya Nabi SAW memasuki kamar mandi atau toilet, kemudian aku meletakkan seember air untuknya. Rasulullah berkata, siapakah yang meletakkan ini? Kemudian diberitahukan bahwa yang meletakkan itu adalah Ibnu Abbas. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berilah Ibnu Abbas kepahaman dalam agama. Jadi dikisahkan satu saat itu Rasulullah itu ingin ke kamar mandi. Kemudian kamar mandi ini kolah itu bak mandinya itu airnya sedikit, hampir kosong. Ibnu Abbas melihat itu, Rasulullah mau ke kamar mandi, kolahnya kosong, maka Ibnu Abbas yang usianya pada waktu itu 10 tahun itu ngisi kolah yang Rasulullah itu mau mandi di kamar mandi itu. Kemudian Ibnu Abbas pergi. Kemudian ketika Rasulullah masuk kamar mandi tadi, beliau sudah tahu kalau sebelumnya kamar mandi ini kolahnya kosong. Kemudian bertanya, siapa yang ngisi bak mandi ini tadi? Ya, kemudian diberitahu kepada Rasulullah bahwasanya yang mengisi itu Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas mudah-mudahan dia diberi kepahaman agama. Jadi anak 10 tahun Ibnu Abbas ini sudah peka ketika ada orang yang tua, yang dihormati, yang mau masuk kamar mandi kolahnya kosong, diisi kolahnya. Nah, kepekaan inilah yang perlu kita latih di dalam diri kita
kemudian kita didikkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena ini bagian dari ilmu agama, bagian dari kebaikan agama kita, yaitu Islam. Baik, ikhwan fillah nasrakumullah, kita masuk ke dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini agak panjang, surat Al-Qasas ayat yang ke-23 sampai 28. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup sampai Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaikum matam minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Maksudnya menghambat ternaknya itu menahan-nahan ternaknya. Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Jadi diceritakan ketika Nabi Musa itu membunuh orang di Mesir. Jadi dipukul, sekali pukul orangnya meninggal. Orangnya meninggal. Nah, kemudian beliau ini menjadi buron dan melarikan diri sampai negeri Madyan. Ya. Kemudian di negeri Madyan itu beliau sampai kepada sebuah mata air, yang di mata air itu tempat binatang-binatang ternak ini diberikan minumnya sama pengembalanya. Jadi pengembala ini ngumpul di tempat mata air itu, di sungai itu, untuk memberi minum binatang ternaknya. Nabi Musa itu melihat di sungai itu ada perempuan yang tidak mau mendekat, yang tidak mendekat, kemudian menahan-nahan binatang ternaknya supaya tidak mendekat. Ini kan pemandangan yang ganjil gitu. Ada sekumpulan laki-laki memberi makan hewan ternaknya dengan membiarkan perempuan. Perempuan itu biasanya jadi penggembala apa enggak? Enggak kan? Jadi ini kok ada pemandangan yang aneh. Ada wanita yang mau memberikan makan ternak, minum ternaknya, jadi pengembala, tapi dibiarkan sama sekumpulan laki-laki di situ, tidak ditolong, tidak didulukan, tidak diberi jalan begitu. Kemudian jadi dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya fitrahnya seorang wanita itu, fitrahnya seorang wanita itu ketika dia membutuhkan pertolongan, dia itu cenderung untuk diam, menahan diri, untuk tidak minta pertolongan, karena maksudnya kepada laki-laki. Jadi wanita yang membutuh pertolongan kepada laki-laki, dia butuh, tapi dia tidak mau minta pertolongan kepada laki-laki. Maksudnya laki-laki asing, laki-laki di luar. Jadi ini ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini tadi. Kemudian Nabi Musa yang melihat kejadian janggal itu, bahwasanya ada 2 orang wanita di sekelompok laki-laki tadi membutuhkan pertolongan, tapi laki-laki ini tidak peduli. Makanya akhirnya Nabi Musa itu bertanya kepada 2 wanita tadi, ma khatbukuma, apa yang membuat kamu itu menahan ternakmu itu, kamu tidak memberi makan ternakmu itu. Nah, kemudian dijawab sama wanita itu, qalata la nasqi hatta yusdira ri'au wa abuna syaikhun kabir.
Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-gembala itu meninggalkan tempat itu. Jadi kami itu nggak mau nimbrung di tengah-tengah laki-laki. Padahal penggembala itu kan harusnya laki-laki. Kami tidak mau melakukan ikhtilat, bahasanya begitu. Orang kami ini wanita, harusnya tidak mengembala, tapi kami mengembala. Kami tidak mau nimbrung, kami nunggu mereka itu selesai memberi minum ternaknya, baru kami akan memberi minum. Nah, ini adalah satu adab, satu akhlak bagi seorang wanita muslimah. Harusnya ketika ada sekelompok laki-laki di situ tidak nimbrung, menahan diri, ya. Walaupun ada keperluan yang besar untuk dia nimbrung begitu, ya. Kemudian dikabarkan juga wasaikhul kabir, sementara ayah kami ini sudah lanjut usia. Jadi wasaikhul kabir ini mengkabarkan bahwasanya kenapa kami ini menjadi pengembala. Harusnya gembala itu kan laki-laki. Kenapa kami menjadi pengembala? Karena ayah kami sudah tua renta, tidak mampu untuk mengembalakan ternaknya. Ya. Itu mengkabarkan. Akhirnya di dalam ayat yang selanjutnya Nabi Musa berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Wahai Tuanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian tanpa banyak ngomong, ya. Tadi saya ngisi pengajian di Sangkrah, ada 18 atau 19 ibu-ibu. Saya tanya, saya melakukan survei, "Bu, kalau jenengan itu pilih mana? Seorang pasangan suami yang entengan, jadi pekerjaan jenengan itu banyak ditolong sama suami tanpa dia menawarkan diri, jadi tahu, oh bojoku ki lagi kesel tak isah-isahane piringe." Atau sama suami yang pinter ngomong, jadi lembut, pinter ngomong, pinter memotivasi, tapi ora entengan. Pilih mana, Bu? Jadi pilih mana? Suami yang entengan, ngerti gaweane wong wedok, sama suami yang pinter ngomong, pinter ngerayu, pinter menghibur. Itu kira-kira Ibu di atas pilih mana, Bu? Pilih yang entengan. Iya betul, sama ibu-ibu yang di Sangkrah itu. Dari 18 atau 19 ibu-ibu tuh yang milih punya suami yang pinter ngomong tuh cuma 2 orang, lainnya pilih yang entengan gitu. Ya. Jadi Nabi Musa ini dikenal sebagai nabi yang bukan pelo ya, cedal. Jadi tidak pinter ngomong Nabi Musa itu, ya. Tapi beliau ini adalah nabi yang kuat dan bisa dipercaya begitu. Jadi ketika mendengarkan penjelasan 2 wanita dari laki-laki soleh Madian, ada sebagian mufassirin menyebutkan bahwasanya orang tua soleh Madian ini Nabi Syuaib. Tapi kebanyakan mufassir menyebutkan bahwasanya tetap orang tua soleh Madian, ya. Itu ketika mendengarkan penjelasan itu sudah Nabi Musa langsung memberikan pertolongannya. Langsung hewan ternaknya itu diambil sama Nabi Musa, langsung diminumkan, diberi minum di sungai itu tadi. Kemudian singkat cerita, dua wanita ini bisa memberikan minum gembalanya. Kemudian selanjutnya yang menarik, ya, tapi ini tidak di dalam kisah yang di ayat yang surat selanjutnya 25. Jadi di dalam tafsir itu disebutkan ini juga masalah kepekaan juga. Ketika anak perempuan ini pulang, dan pulangnya itu gasik, karena biasanya kan antri, karena ini sifatnya harian. Biasanya antri, ini eneng sing ngantrekke, ya.
Jadi pulangnya gasik. Ibaratnya kalau biasanya pulang jam 5, ini jam 3 sudah pulang. Makanya bapaknya bertanya, "Loh, Nduk, kowe kok mulie gasik eneng apa? Ada apa? Apa hewan ternakmu belum dikasih minum?" gitu. Nah, ini kepekaan lagi. Jadi orang tua itu harus dalam kisah ini tadi, kisah lanjutan itu mestinya peka terhadap anaknya. Jadi kalau anaknya itu umpamanya sekolah setiap hari wis genah jadwalnya, kalau pulang itu setelah sholat duhur karena sholat duhurnya di sekolah. Kemudian satu hari anak ini pulangnya jam 9 pagi, lebih awal, lebih gasik daripada sebelumnya, daripada hari-hari. Maka sebenarnya orang tua ini harus menanyakan, ada apa? Kamu kok pulang tidak seperti jam biasanya gitu. Oke, harus ditanya. Kalau anak perempuan tuh biasa, umpamanya nih contoh, kalau pulang, saya nggak punya anak perempuan, jadi ini nyontok keneng yo jarkoni ya, karena nggak punya anak perempuan. Ini lagi mau punya anak perempuan tapi belum jadi di sini gitu. Jadi baru mau. Jadi kalau ada anak perempuan tuh biasanya pulang dari sekolah, dia nyeleh ke tas, kemudian langsung ning pawon, bersih-bersih pawon, isah-isah, kemudian dia bantu-bantu orang tua, begitu pulang dari bepergian langsung ke pawon, langsung nyaponi, langsung nyekel sapu. Tapi ada suatu hari begitu pulang langsung mlebu kamar, langsung nangis. Mestinya orang tua kudu peka, ini eneng ngopo karo anakku wedok iki. Ora biasa nih. Biasanya kalau pulang itu ke pawon, resik-resik atau ambil sapu, kok tiba-tiba masuk kamar nangis. Nah, ini sama kayak orang tua soleh Madian ini tadi, kok kowe iki mulih dhisik. Biasanya pulang jam 5, jam 3 kok sudah pulang. Akhirnya cerita ini dua anak perempuan ini, dia telah ditolong oleh seorang pemuda. Pemuda ini bukan orang sini. Tidak, karena biasanya tidak ada. Tapi dia kebetulan ada di situ dan membantu kami untuk memberi minum hewan-hewan ternak kami. Akhirnya karena orang tua ya tahu gelagatnya anak ya. Kemudian di dalam surat yang 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya Syuaib, di sini disebut Nabi Syuaib ya. Dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syuaib berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang dolim itu." Jadi akhirnya Nabi Syuaib itu menyuruh salah satu dari anak perempuannya itu untuk mendatangi Nabi Musa untuk memberi balasan, diajak makan. Jadi ini kembali kepada doanya Nabi Musa tadi di dalam surat yang ke-24 tadi, "Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, makanan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi gini, ini kembali ke surat 24 dulu. Jadi ketika seorang melakukan kebaikan, maka harusnya secara tauhid dia itu berharap balasan kebaikan itu kepada Allah, bukan kepada orang yang dia baiki. Ya. Ini doanya. Jadi begitu Nabi Musa itu memberikan kebaikan, pertolongan, beliau langsung tidak ngurusi wanita tadi, langsung kembali kepada tempat persembunyian tadi. Jadi orang gagas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku makanan." Itu doanya Nabi Musa ya. Nah, kemudian di dalam
ayat yang selanjutnya ternyata doa ini dikabulkan sama Allah, ya. Dengan Nabi Syuaib menyuruh salah satu anak perempuannya itu untuk mendatangi Nabi Musa untuk diajak datang ke rumah untuk diberi makan. Nah, dalam satu perjalanan lagi ini dikisah di tafsir ya, di sini nggak disebutkan. Jadi ketika Nabi Musa itu mengiyakan, kemudian beliau itu berjalan mengikuti wanita ini tadi. Ya, jadi wanitanya di depan, Nabi Musa di belakang. Kira-kira kalau berjalan, wanita di depan, laki-laki di belakang itu gimana, Pak? Bu? Kira-kira ini? Gawat ya. Jadi kayak mentok jalan itu, lihat ya kan? Waduh, ini bahaya ini. Nabi Musa akhirnya batin, wah ini bahaya ini. Saya ini di perantauan, ini ada wanita seperti ini. Akhirnya Nabi Musa manggil wanita tadi, wahai manggilnya gimana ya, wahai saudara, saudari ya. Ini kalau begini nggak baik ini ya. Lebih baik saya yang berjalan di depan, walaupun kamu tahu rumahmu. Jadi orang yang tahu kan mengikuti orang yang tidak tahu mengikuti yang tahu. Tapi karena yang tahu ini wanita, yang tidak tahu ini laki-laki, maka ini satu hal yang tidak baik gitu. Akhirnya Nabi Musa memberikan satu usulan kepada wanita itu tadi untuk diikuti. Sekarang begini saja, yang berjalan di depan itu saya, kamu di belakang saya. Sementara nanti kalau kamu memberikan petunjuk harus ke kanan atau ke kiri, ini kamu bawa kerikil. Jadi kalau kamu nanti arah yang kanan, kamu lempar batu ke sebelah kanan saya, berarti saya harus belok kanan. Kalau nanti arahnya ke kiri, kamu lempar batu ini sebelah kiri saya, berarti saya harus belok kiri sehingga nanti sampai di tempat rumahmu. Luar biasa ya. Jadi apa? Berarti kalau sekarang Google Map. Tapi luar biasa Nabi Musa ini dalam menjaga dirinya, kemudian memberikan kenyamanan kepada wanita ini tadi. Kok iki eneng wong lanang sing kaya ngene men lho maksudnya. Kok eneng gitu loh. Jadi dia tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Wah ini kok yo ngelak banget ya. Apa ini? Jadi tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bahkan pada urusan jalan saja. Jadi beliau betul-betul menjaga diri supaya tidak syahwatnya itu tidak meluap-luap begitu. Dan kisah ini tuh dititeni ternyata sama wanita ini tadi. Sama wanita Soleh Madian ini tadi dititeni. Ada laki-laki yang peka ya, padahal dia itu bukan siapa-siapa memberi pertolongan dan dia orang asing. Kemudian pada kisah selanjutnya dia itu memberikan gambaran untuk menjaga diri supaya tidak ada kesempatan dalam kesempitan itu tadi. Kemudian sampailah Nabi Musa ketemu sama Nabi Syuaib. Kemudian akhirnya Nabi Musa ditawari makan. Kemudian Nabi Syuaib menyampaikan bahwasanya sudahlah, kamu tenang di sini, kamu selamat dari orang-orang dolim. Karena negeri Madian itu negeri yang jauh dari jangkauan kekuasaannya Fir'aun yang ada di Mesir. Jadi Nabi Musa ini, kamu la takhaf, jangan takut. Jadi kalau seseorang itu kita datang kepadanya kemudian dia mengatakan la takhaf, itu berarti kita itu sudah disambut dengan baik, dengan penuh perlindungan dan pelayanan, bahasanya begitu. Tapi tidak cukup hanya itu saja ya. Setelah ngobrol, setelah ketemu, setelah datang ke rumah, kemudian di ayat yang selanjutnya, surat yang ke-26, ini menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khaira man istajartal qawiyul amin.
Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan orang yang dipercaya. Kira-kira ini pandangan jenengan gimana kalau ada wanita, ya toh, kemudian datang ke rumah, kemudian wanita ini tadi bilang sama orang tuanya, Pak, mbok kuwi bapak pemuda itu, Nabi Musa kuwi, Mas Musa niku didadekke pekerja kita. Dia itu wonge apik lho, Pak. Kira-kira niku gelagat napa niku kira-kira? Kira-kira itu gelagat apa? Otomatis ini gelagat yang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama tadi ketika ngambil minum di sungai itu tadi. Ini sudah kesesem sejak awal. Sudah baik orangnya, menjaga diri gitu loh. Tidak menjadikan kesempatan dalam kesempitan. Maka bahasanya wanita ketika tertarik sama laki-laki ora langsung ngomongnya sama orang tua, Pak, mbok aku nikah karo kae. Enggak begitu ya toh. Jadi enggak tahu kalau wanita zaman sekarang ini. Tapi kalau wanita yang menjaga fitrahnya itu, ketika dia jatuh cinta sama laki-laki, ya tentunya laki-laki yang baik, yang qawiul amin itu tadi, yang kuat dan bisa dipercaya, itu dia berkatanya, mbok itu dipekerjakan sama kepada kita, karena kita butuh laki-laki yang seperti itu, yang kuat, tur iso dipercaya. Maksudnya kuat bisa dipercaya apa? Kuat bisa membawa gembalaannya tadi dipercaya, nanti gembalaannya tidak dibawa lari gitu loh. Ini langsung sudah dinilai pada saat pertama, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, membantu kemudian langsung meninggalkan orang yang dibantu. Ini sudah langsung disimpulkan bahwasanya laki-laki ini adalah laki-laki yang bisa dipercaya, karena membawa gembalaan, apalagi ini orang asing, buronan, ya toh, bisa saja dia dipercaya untuk menggembala kambing, kemudian memberi minum, kemudian kambing itu dibawa lari, bisa saja. Tetapi tanda-tanda bahwasanya Nabi Musa itu tidak bakal melakukan itu sudah dibaca sama Nabi Syuaib. Kalau ini kita merunut kepada bahwasanya orang tua soleh Madian ini adalah Nabi Syuaib, dan anaknya bahwasanya menyimpulkan bahwasanya Nabi Musa itu adalah orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, seorang yang bisa dipercaya, yang punya gelar Al-Amin itu mesti harus melewati proses, atau yang kalau sekarang ini dikenal dengan profit test, proper and profit test ya. Itu fit and proper test ya. Jadi itu ada rekam jejaknya. Memang dia bisa dipercaya. Dan ada semacam tanda-tandanya, dan itu tidak dibuat-buat, itu alamiah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Musa, kebaikannya 2 kali 3 kali ini adalah tanda-tanda yang alamiah, yang tidak dibuat-buat. Dan itu dibaca, dirasakan oleh Nabi Syuaib, kemudian oleh salah satu anak perempuannya. Kemudian beliau mengatakan itu, dan Nabi Syuaib juga setuju. Jadi dia melihat gelagat anaknya ini yang jatuh cinta kepada Nabi Musa. Kemudian di ayat yang selanjutnya Nabi Syuaib menyampaikan kepada Nabi Musa ya, tentang masalah menawarkan Nabi Musa untuk menikahkan anaknya kepada Nabi Musa ya. Untuk billahi minasyaitonirrajim. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in azmamta ashram fa min indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallah minas sholihin. Dan dia Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud
ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Jadi kita bisa bayangkan itu Nabi Musa yang tadinya berdoa minta Allah kepada Allah untuk diberi makan. Pada akhirnya ini kan episode yang cepat ya, maksudnya itu tidak lama begitu loh, dalam satu kurun waktu yang tidak lama, dengan kebaikannya Nabi Musa memberi minum gembala seorang wanita ini, bukan saja dapat makan, tetapi dapat apa? Dapat pekerjaan. Bukan saja dapat pekerjaan, dapat istri. Bukan saja dapat makan, dapat pekerjaan, dapat istri, tapi dapat perlindungan dari Allah, perlindungan dari Nabi Syuaib. Karena di negeri Madian ini otomatis kita bisa bayangkan lah, kalau kita pergi ke suatu daerah menjadi orang asing, kemudian didaku dari mantu, otomatis kakane kuwi dadi kakak wong orang situ otomatis. Jadi dapat makan, dapat pekerjaan, dapat istri, dapat keamanan atau pengamanan. Subhanallah. Ini gara-gara urusan kepekaan. Ya, peka nulungi ki ora abot, tapi Allah memberikan balasannya luar biasa. Oleh karena itu ya Wanfidin, sebelum kita akhiri kajian pada sore hari ini, marilah kita mengasah kepekaan kita masing-masing. Kalau kita sehari ini sebagai suami, saya ini bukan suami yang termasuk suami yang teladan insya Allah, bukan, tapi berusaha lah. Kalau kita sebagai seorang suami, maka kita itu bisa peka terhadap keberatan atau kesusahan istri kita atau kesusahan teman kita. Tanpa ditolong kita siap untuk membantu, tanpa minta pertolongan kita siap menolong. Kalau umpamanya di masjid ini ada sesuatu yang tidak baik, kotor dan lain sebagainya, umpamanya habis hujan itu kan licin loh. Ini kan di situ itu mesti tampu gitu loh. Siapa yang datang dulu ke masjid ini, golek dipel supaya yang licin itu tidak menyebabkan orang kepleset. Ketika kita melakukan itu, kita berdoa sama Allah akan hajat kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita dengan amal soleh. Kepekaan itu tadi. Jadi aku duduk takmire, aku duduk pengurus Nah, tapi kan ini masjidnya Allah. Ya, jadi kalau kita ada sesuatu yang kurang, yang harusnya kita bisa memberikan satu bantuan atau satu pekerjaan sedikit untuk menutupi yang kurang itu kita lakukan dan kita minta kepada Allah untuk Allah mengabulkan semua keperluan dan hajat kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang mengikuti para nabi, kehidupan para nabi, dan kita menjadi orang-orang yang soleh, dan akhirnya kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Inilah Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.